Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu. Inilah acara sosialisasi dari SMP SMA Atira Islam Bone dalam rangka penerimaan siswa PPDB tahun ajaran 2020 kita yang ada di samping 2023. puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada pagi hari ini siswa Atira Bone kami berhormatan ada tamu kita, kakak kelas kita juga sebenarnya berasal dari daerah ini. sempat hari di sekolah kita ini sebagai Ada guru. Abdurrahman, ada Kesia, ada Ulfi, Lalu kita dan Nurul Ain. mengirimkan salam yang selawat kepada Bima Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita tetap mengikuti ajaran yang dibawakan oleh beliau. Anak-anakku yang saya banggakan hari ini ada kakak kelas kita yang sudah SMA di Atira Bone. Sering kita yang tahu di sini adalah Atira Bone saja. Ya. Ini ada dari SMP ya. SMP belajar berapa orang? Tidak ada. SD Malele. Ada SMP nanti berdengarkan namanya. Ya, nanti dikasih Oh, masuk di sini. Ayo. Ya. Mengapa diberikan panggung? Masuk di sini ya. Ini yang mestinya kita bersyukur karena kita didatangi. Yang ini adalah SMA 7 sekolah favorit terkenal di Sulawesi Selatan. 7 SMA yang terkenal terfavorit di Sulawesi Selatan. Ya, dan Kementerian Pendidikan salah satunya selalu peringkat pertama dan kedua adalah SMA Atira Bone. Ini sekolah swasta. Ya. 7 sekolah. Ada di Makassar ada 2, di Parepare ada 1 SMA 5. Kemudian ada SMA 5 Goa. SMA 5 Goa, anak saya ada di sana, ada sekarang. Tapi ada narako sekali. Ya, SMA 5 Goa. Ya, dan ada 7 ini. Salah satunya ini adalah SMA swasta Atira Bone. Bagaimana caranya masuk? Nanti kamu tanya. Ini yang masuk ini, ya bisa kamu ini. Kalau bukan pegawai ini bapaknya, bukan orang kaya, tidak banyak mobil, tidak banyak motor, belajar baik-baik, serang sebentar mendaftar untuk ikut tes. Mengapa ikut tes? Supaya dilatih pengetahuan kita dapat. Jangan mudah. Kalau ikut tes, ya makanya belajar. Ya, ambil pembacaan matematika, pintar fisika, pintar bahasa Indonesia, pintar bahasa Inggris. Tidak pernah ujian apa ukurannya? Bawa pintar. Bahasa Indonesia pintar apa ukurannya? Makanya ya ikuti tes. Nah, untuk apa ikut tes? Supaya ada perbandingan. Nanti bapak remaja akan tidak pernah ikut tes. Dia sebenarnya tidak ada niat kita tapi ikut tes. Ya, ini. Ya, sekedar informasi saya sampaikan. Ini dulu ini yang pegang rektor tingkat adalah kamu dulu di sini. Ya, Ulfi. Ini Ulfi hampir tidak mau masuk. Ya, hampir tidak masuk. Karena sudah ikut tes. Kemudian toro-toro apa? Dibuat ikut tes kedua. Siapa kemarin di pasar kemarin Pak ini pasar-pasar. Termasuk Pak Has apa? Ya Pak Hamzah di pasar-pasar. Akhirnya alhamdulillah ikut lolos di sana. Bagaimana kalau lolos di sana? Nah kita bukan orang kaya, bukan pegawai di mata, bapak tak. Tanya ayah orang tua
kita seperti 6 orang ini tidak bayar itu. Tidak bayar. Berapa bang pakannya kalau masuk? 20 juta. 20 juta. Oh iya, 20 juta uang pangkal masuk. Ini mahal. Ya, yang mahal itu berkualitas. Ya, kalau saya punya anak di atas, SMA 5 doang, di tes 2 ini tes 10. Berapa yang terima? Hanya 3 kelas. 3 kelas itu pun jurusan IPA semua. Berapa bayarnya? 15 juta per tahun. Tidak ada yang dibayar. 15 juta. 15 juta per tahun. Tinggal serap itu yang paling banyak. Ya. Ya. Kenapa kita kasih tahu begini supaya mudah-mudahan ada yang bisa masuk ke sana. Itu sekolah berkualitas yang memulai laku. Tapi sebenarnya seandainya ada kita ke sana itu kan nanti mungkin ada lomba-lombanya ini ya. Yang datang di sana adalah Fortuner ya. Ya, Fortuner. Siapa orang berada, mana orang berada di sana yang kaya-kaya. Karena ada di tes dulu di sana ditanya, ya waktu lulus tes ditanya, di mana tinggal di sana, apa pekerjaan bapak ini ada meminta, iya, ada sepatu juga, terus yang kaya, ada di sana, akhirnya dia bayar mandiri, buangi anaknya ke sana. Kenapa ke sana? Yang sudah tahu banyak uangnya dia ke sana karena dia rasakan begitu pendidikannya di sana. Ya, apa di sana makanannya terjadi. Ya, variasinya kalau mau makan nanti ditanya. Snack pagi minum es kemudian ada kuenya. Ya dong, itu tidak. Ada, oh iya, nanti kan, oh iya, sama anak pelaku. Nggak berikut. Kalau di pesantren biasa kasih tahu, ya. Kalau misalnya di pesantren biasa yang bayar 600.000 per bulan, kalau makan ikan ringkas itu seperti besarnya. Tapi kalau di Akirabon, ikan itu sebesar begini dan harus dikasih dihabiskan. Karena apa? 3.200.000 itu sekolahnya kami sekolah. Sekolahnya kami sekolah. Orang kayanya berserah. Ya, sekolah. Nah, hari ini ada beberapa yang mendaftar di mana Roy? Yang sudah mendaftar, masuk di sini. Sila sama. Ya. Siapa? Berapa orang? Sila. Supaya hidup lagi nanti yang lain mendaftar. Ya, yang sudah mendaftar. Hasan sudah mendaftar. Hasan Pujo. Iya. Pujo tidak boleh karena tamu ini deh. Ya. Mulai dari. Ya, untuk lebih jelasnya kita persilakan dulu. Siapa itu? Ya. Perkenalkan diri. Oh, di sini semua masuk. Iya. Ini pilihan semua ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Berdirinya kami di sini untuk mensosialisasikan beasiswa halal juga. Maka sebelum itu perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Pelan-pelan. Kenalkan, saya Abdul Rahman dari SMP Jawabannya kelas 7 Arfan. Dari SMP mana dulu deh? Asal. SD 73. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid. Saya berasal dari SMP Islam Tirabone. Saya alumni dari SD 132 Malele. Baik, jadi perkenalkan nama saya Sasmita Karudin dari SMP Islam Tirabone, alumni SDN 132 Malele. Baik, perkenalkan nama saya Kezia.
Iya, saya dari Sekolah SMP Islam Tirabone. Saya alumni SDN 132 Malele. Saya dari SMA Islam Tirabone, alumni MTS 2 Endrekam. Wah, Perkenalkan, nama saya Olivia Syarida, alumni MTS 2 Endrekam. Dari Malele juga. dari Malele juga. Berapa orang Malele ini? Angkat dari sini ke Malele tuh. Naomi yang udah ada kira siapa anak? Baik, jadi sudah saya sebelumnya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena kami juga manusia biasa. Jadi, Yayasan Haji Kala melalui program Kala Eduker turut berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi. Nah, Kala Eduker adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa yang berwafat dan berprestasi. Untuk beasiswa yang diberikan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup selama 3 tahun untuk bersekolah di luar Islam Tirabone. Selanjutnya, Sekolah Islam Tirabone menjadi sekolah umum yang berciri Islam, berjiwa nasional dan berwawasan global. Misi Sekolah Islam Tirabone mengembangkan sistem pembelajaran yang mampu membekali peserta didik dengan kecakapan nasional, kecakapan nasional, dan kecakapan sosial. Kota Sekolah Islam Tirabone anggun dalam sikap dan perilaku Islami, unggul dalam mutu dan prestasi, serta cerdas dalam sains dan teknologi. Selanjutnya dipersilakan kepada saudara. Unggulan dari SMP Islam Tirabone. Konsep berasrama, toleransi dalam pergaulan, memaksimalkan potensi diri, lingkungan yang kondusif, kemampuan berorganisasi, kemampuan public speaking. Sebaran siswa warga SMP naik dari 2002 atau 1 siswa SMA yang berasal dari Kalimantan Timur, Papua, Sulawesi Barat, Manado, ada yang dari Malaysia, dan 76 dari Sulawesi Selatan. Dan Adapun ekstrakurikuler yang terdapat di SMA yang meliputi kimia, biologi, matematika, fisika, geografi, astronomi, informatika, ekonomi. Kalau non akademik, Arabic class, kelas debat, di art studio, seni tari, kelas vokal, pramuka, futsal, basket, voli, panahan, wusu, karate, PSR, dan tilawah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya jelaskan organisasi yang ada di Sekolah Islam Tirabone. Yang pertama itu ada OSIS, Pramuka, Dewan Bahasa. Dan di sini Dewan Bahasa itu terdapat 3 bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Ada pula organisasi asrama yaitu bernama Gamais dan DKM itu Dewan Pemakmuran Masjid. DKM itu kerjanya itu di area masjid, dan DKM itu mengurus bagaimana standar kultum, standar pembacaan hadis, dan sikap yang ada di masjid. Sebentar, nanti ini ada tanya jawab kan? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi selanjutnya itu kurikulum.
Yang pertama itu field trip, kedua akhirat berbakti, ketiga gerakan mengajar Al-Quran, keempat English course for students, kelima klinik mata pelajaran, dan keenam itu English camp. Jadi saya mau menjelaskan dari filter ini sendiri. Filter itu jadi di sekolah Islam Cirebon nanti akan dibagi jadi nanti setiap angkatan pada sekolah Islam Cirebon akan mendapatkan giliran untuk melaksanakan field trip. Menerima peserta didik baru. Persyaratannya adalah nilai rapor, surat keterangan pekerjaan orang tua dan pemerintahan setempat, sertifikat prestasi jika ada, fotokopi KK, fotokopi KIP atau KIS jika ada, foto rumah tampak depan, belakang, samping, dan juga bagian dalam. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian untuk alur pendaftaran jalur beasiswa, yang pertama itu melakukan pendaftaran online melalui link di bawah ini. Kemudian untuk tanggal 20 Desember 2020 pengumuman seleksi berkas. Tanggal 15 Januari tes akademik tahap 1 via daring. Tapi untuk daerah produsen Nrekang tesnya akan dilakukan di Nrekang Kota. Kemudian untuk tanggal 18 Januari 2023 pengumuman hasil tes akademik tahap pertama. Kemudian tanggal 21 Januari sampai 9 April 2023 pendampingan intensif setiap Sabtu dan Ahad via daring. Kemudian 13 sampai 16 April 2023 pendampingan intensif secara online dilaksanakan di Sekolah Islam Atirabone. Kemudian yang terakhir 30 April 2023 pengumuman tes akademik tahap 2, tanggal 1 sampai 30 Mei 2023 survei rumah, dan tanggal 12 Juni 2023 pengumuman akhir. Ada pula profil dari SMP SMA Islam Atirabone sebagai
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dilakukan selama di acara bonnya. Dari bangun tidur, kita bangun tidur di sana itu kalau putrinya itu jam 4, sedangkan putranya setengah 4. Bangun jam berapa? Jam 4. Jam 3. Maaf, jam 3. Tergantung misal malam Senin atau malam Kamis itu bangun jam 4 karena sudah layur malam. Tapi selain itu jam 3. Terus setelah itu aktivitas di masjid sampai jam 6. Di masjid itu sebelum sholat subuh itu ada tahfiz, setelah tahfiz itu ada setelah tahfiz sholat subuh, setelah sholat subuh itu kita mengadakan kultum putri dan kultum putra satu masjid. Setelah itu ada yang siap-siap untuk lanjut tahfiz lagi, ada yang pergi makan. Ya. Kalau itu sendiri berapa mili hamba ada? Ada di situs ke-30. Apa semua? Setelah itu sampai jam itu tahfiznya 2 sesi, ada sesi pertama dan sesi kedua. Intinya selesai tahfiz itu sampai jam 7.30. Setelah 7.30 masuk pembelajaran sampai jam 9.25. 9.25 itu ada makan snack. Makan snacknya itu disediakan sama sekolah karena di sana tidak ada kantin. Setelah makan snack lanjut belajar sampai jam 12. Setelah jam 12 itu ada kuliah sebelum makan siang dan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dan belajar sampai jam 3. Setelah sholat asar itu kita ada yang melanjutkan ekstrakurikuler, ada olahraga, ada yang kegiatan pribadi. Setelah sampai jam 5.15. Setelah itu lanjut prepare untuk sholat maghrib. Nah, kegiatan di masjid itu ada tahfiz, ada kadang ada kajian Sabtu Ahad. Setelah itu setelah sholat Isya belajar mandiri sampai jam 10. Setelah itu istirahat.
ya, inilah sekilas sosialisasi PPDB penerimaan siswa baru Bapira Bone.